Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel ataupun channelnya Agim, yang mana pada hari ini kita masih akan membahas terkait dengan tutorial penggunaan Syskedes di versi 2.02. Sebetulnya versi Syskedes mau seperti apapun sebetulnya sama saja. Dan ini juga sebetulnya tutorial ini yang disampaikan merupakan tutorial yang sifatnya diarahkan bagi mereka para pemula, mungkin yang pada senior, yang sudah pada expert atau yang sudah berpengalaman. Tutorial ini mungkin dianggap menjadi hal yang sudah biasa, menjadi hal yang sifatnya rutinitas. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan juga masih ada yang masih membutuhkan terkait dengan tutorial ataupun panduan penggunaan Syskedes. Pada kali ini saya akan sedikit mempraktikkan terkait dengan bagaimana penggunaan Syskedes terkait dengan penata usaha ataupun bagaimana kita membuat sebuah SPP dari sebuah kegiatan. Oke, rekan-rekan, mungkin tidak banyak yang dipaparkan, sebetulnya sama saja dengan versi-versi sebelumnya ataupun dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Tapi di sini juga akan ada sedikit perbedaan. Mungkin saya akan bahas sampai ke bagaimana cara mulai kita menginput penerimaan sampai dengan penyetoran pajak sampai ke pemungutan pajak ataupun pemotongan pajak sampai ke penyetoran pajak. Tapi sebelumnya, jika memang channel ini dirasa bermanfaat bagi rekan-rekan ataupun bisa digunakan langkah-langkahnya, silahkan di subscribe, like, komen, dan di share, dibagikan ke yang lain biar yang lainnya lebih bisa tahu juga dan istilahnya kemanfaatannya lebih besar lagi. Oke, rekan-rekan, langsung saja kita ke TKP saja ke materinya. Di sini saya menggunakan Syskedes yang sama seperti yang kemarin. Ini simulasi ya. Ini bukan yang sebenarnya, bukan nama desa yang sebenarnya. Saya di sini sudah login dan seolah-olah bahwa anggaran ini sudah ditetapkan APBDes-nya melalui posting APBDes. Nah, sebelum kita untuk melakukan atau menginput SPP, pastikan dulu bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut sudah masuk ataupun sudah ada di rekening kas desa ataupun di RKD. Sekarang alhamdulillah sudah masuk ke bulan April, itu biasanya anggaran sudah pada masuk ke rekening kas desa. Nah, di sini ada sebuah kegiatan di sini. Saya lihat di belanjanya saya menggunakan desa yang sebatnya sini simulasi ya. Sini saya sedang menginput sebuah kegiatan. Ini hanya simulasi saja. Di sini pagunya ada sekitar 79 juta, yaitu pembangunan jalan desa di dusun A. Ada 79.637.500. Oke. Kita pastikan dulu bahwa penerimaannya itu sudah ada. Kita lihat di penata usahanya, di buku banknya, apakah dia sudah masuk atau belum anggarannya. Sini berarti belum ada satupun penerimaan yang dimasukkan. Oke, yang pertama kita pastikan dulu bahwa anggarannya sudah masuk ke rekening kas desa. Misalkan di sini kita masuk ke data entry penata usaha ke penerimaan desa. Nah, ini kita akan mengentry dana transfer itu dengan sumber dana desa ya. Penerimaan bank, kita klik tambah. Di sini kita anggap bahwa per tanggal 1 anggaran sudah masuk ya. Dana desa tahap 1 misalkannya APKD titik saja. Nomor rekening ini juga perlu diisi ya, harus diisi biar jelas nanti di lembaran pertanggungjawabannya.
Di sini saya simulasi saja, lalu kita klik simpan. Sudah dicetak. Belum ada ya. Kalau dicetak ini belum ada karena kita belum menginputkan berapa pagu anggaran yang masuk ke rekening kas desa. Lalu kita klik 2 kali, lalu kita tambah, lihat kode rinciannya di sini, di mana dana desa ini. Ya, kalau di kita di sini itu adalah 60% yang untuk tahap pertama, karena kita disalurkan 2 tahap, 60 dan 40. Yang pertama misalkan 625 juta, lalu kita simpan, lalu kita cetak. Sudah ada masuk ya di rekening kas desa ya, nomor rekening sekian, banknya apa, sudah masuk. Oke. Nah, lalu kita menginput SPP. Karena SPP Panjar sudah dijelaskan di video yang sebelumnya, silakan nanti dilihat saja di channel video di channel saya sendiri. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tahapan penggunaan SPP definitif. SPP definitif secara definisi bahwa SPP dikeluarkan jika barang dan jasa sudah diterima, artinya proses pengadaan barang jasanya sudah selesai, maka kita sebagai kaur keuangan ataupun pemerintah desa baru mengeluarkan SPP tersebut, lalu mengeluarkan anggaran sejumlah tagihan yang ada ya dari kegiatan, dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan TPK, karena di sini yang kita SPP-kan adalah dari SPP kegiatan pembangunan jalan. Oke, lalu kita ke entry penatausahaan. Tadi penerima desanya sudah ada, anggarannya sudah ada. Kita langsung masuk ke SPP kegiatan. Oke, di sini ada 3, ada SPP Panjar kegiatan, SPP definitif maupun SPP pembiayaan. Kalau SPP Panjar itu adalah pramuka, kemudian SPP definitif adalah SPP yang jika memang barang jasanya sudah diterima, artinya ini tagihannya sudah pasti. Kemudian SPP pembiayaan ini adalah untuk pengeluaran di pembiayaan desa, bisa untuk penyertaan modal ataupun pencairan dana cadangan. Oke, berikutnya kita klik di SPP definitif ya, kita tambah, misalkan kegiatannya adalah SPP-nya adalah di tanggal 6 hari ini, berarti lalu kita klik tulis bayarnya SPP kegiatan pembangunan jalan dusun A. Sini tagihannya apa saja. Nah, kemudian juga nanti ini lihat rinciannya, belanjanya apa saja yang ditagihkan sesuai dengan nota yang diterima oleh kaur keuangan ya. Kita klik, kita tambah, sini kegiatannya udah jalan desa ya. Nah, ini sudah ada, pagunya 79 juta. Nah, yang diminta karena tadi anggarannya baru cair per 1 April, mungkin kegiatan juga baru berjalan ya. Yang ditagihkan adalah ini pertama untuk upah, simpan, kita tambah, lalu untuk bahan baku material ya, kita tambah lagi sewa peralatan ya, lalu kita tambah lagi, tidak perlu lah karena nanti ini biasanya untuk TPK dan untuk konstruksi kegiatan pada di akhir. Oke, kita batalkan saja. Jadi yang ditagihkan adalah untuk belanja upah tenaga kerja selama 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari ya. Ini kemudian juga sewa peralatan untuk 4 hari. Oke, kita klik saja ya, kita tambah. Kemudian untuk kwitansinya ini tidak lebih dari tanggalnya, tidak boleh lebih dari tanggal SPP. Tadi SPP nya adalah tanggal 6, berarti dia harus mundur per tanggal
hari Sabtu, berarti tanggal 4 April. 4 April tanggal 4 April ya. Sabtu. Upah pekerja selama 3 hari kali 10 orang kali 60.000. Upah tukang 3 hari kali 3 dikali 80.000. Dari kalkulator saja. Penerimanya kasih karena ini adalah yang sifatnya sebuah kolonel ya. Kita simpan. Kemudian ini tidak perlu kita melakukan pemotongan pajak karena upah itu dia tidak terpotong pajak. Kemudian bahan baku material ini pada tanggal 4 juga pasir cor ya, kali 5 meter kubik ya, kali 300. Terus kemudian semen ini 500 kali 50 sen. Kemudian split 5 kali 200 ya. Kita akan saja dulu 500 dikali 50 3.125 ditambah 1.500 ya. Kemudian ini yang split 5 dikali 275 1.375 ditambah 7.375.000 ini 6 juta untuk material. Ya, timbangnya karena kita sudah menggunakan non-tunai jadi kita mekanismenya adalah untuk cairannya menggunakan transfer. Nah, untuk pembelian material ini pasti tentunya harus dikena pajak ya. Kalau kita tambahkan, kita potongannya itu ada 2.
ada PPN ya, ada juga PPH PPN yang dibayarkan oleh si pembeli, dan PPH ini nanti yang dibayarkan oleh si penjual. Tapi tergantung nanti bagaimana kesepakatan di dokumen PPJ-nya, pengadaan barang jasanya, apakah pajaknya nanti dibayarkan secara langsung oleh si penjual ataupun oleh desa secara keseluruhan ya, tergantung dengan kesepakatan di pengadaan barang jasanya. Oke, ini untuk PPN. Kita klik PPN-nya, lalu kita set, lalu kita simpan, dan kita tambah untuk pajak yang selanjutnya, yaitu pajak PPH ya. Hasilnya adalah PPH 22. Kita pilih, kita checklist PPH 22-nya, lalu kita set, lalu kita simpan. Nah, dan kemudian kita tambahkan lagi, ini satu lagi untuk sewa peralatan, tambah ya, sewa mesin mixer ya, 3 kali 500.000. Oke, 1.200.000 sama nih TB baju menurut nama banknya bank daerah. Yang besar, simpan, klik. Nah, sini juga sama, kalau ini lebih dari 1 juta ini pajaknya kena 2, tambah ada PPN, lalu kita simpan, ubah, kita set, kemudian simpan, ditambah PPH 23, ini untuk hitungan jasa ya, jasa sewa, berarti PPH nya adalah PPH 23, lalu kita set, lalu kita simpan ya. Oke, ini semuanya sudah, lalu kita cetak. Nah, ini adalah untuk kwitansi untuk sewa barang, sewa mesin maksudnya. Kemudian ini ada lagi kwitansi untuk pembelian material ya. Ini barcode, dan untuk menunjukkan bahwa kwitansi yang dibikin ini adalah original ataupun asli dari sistem Syskedes. Ini jika di-scan menggunakan scanner, nanti akan muncul kwitansinya sama ya, sama dengan yang ada di sistem. Kemudian kita lihat lagi, ini semuanya kwitansi harus dicetak ya, sebagai bukti dari bahwa anggaran sudah dikeluarkan oleh desa ya untuk pembayaran ini. Lihat ini juga sama, kwitansinya dicetak semuanya. Terus ini juga sama, sewa peralatan dicetak juga ya. Kemudian berikutnya, bahwa untuk melengkapinya ini permohonan juga harus dicetak. Di sini ada SPP 1, SPP 2, dan SPTB. SPP 1 adalah ini surat permohonannya dari Kasih Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa untuk pencairan SPP ya. Kemudian SPP 2 ini adalah rinciannya. Kemudian ada SPTB, ini adalah soal pernyataan tanggung jawab belanja. Jadi kemana saja dia akan ada. Kita lihat satu-satu. Ini ya, sudah ada SPTB-nya. Kemudian SPP 2 ini rincian. Jadi serapan sampai hari ini berapa untuk di kegiatan pembangunan di Jalan Dusun A ini, dari Pagu 79 juta. Ini yang diajukan baru 10 juta 20.000, karena tagihannya adalah sebanyak ini ya. Inilah yang namanya SPP definitif, berarti dia dikeluarkan ketika tagihannya sudah peak ya. Jadi tidak boleh lagi ada kesalahan lagi pembayaran atau pembelanjaan. Di sini adalah untuk 3 item belanja, yaitu upah tenaga kerja, bahan baku material, dan sewa peralatan. Di sini totalnya adalah 10 juta 20.000, dan sisa dana ini masih ada 69 juta 617.500. Oke. Kemudian ini SPP satunya adalah permohonan ya, kepada Kepala Desa. Ini dasar pengeluarannya. Bidangnya adalah bidang pembangunan, kemudian subbidang pekerjaan umum penataan ruang, kegiatannya pemeliharaan jalan desa tahun anggaran 2020, sebagai kegiatan pembangunan dusun A, jumlah diminta adalah 10 juta 20.000 rupiah. Nah, bilangnya sudah ada
Kalau sudah, lalu kita cairkan ya. Lalu kita cairkan SPP-nya. Oke, kita klik ke penatausahaan lagi, kita lanjutkan ke pencairan SPP. Kita klik bukti pencairannya, ini ada ya, 10.020.000. Oke, kita tambahkan ini bertanggal hari ini berarti ya. Kita menggunakan mekanismenya bank ya. Sini sudah ada, lalu kita simpan. Nah, ini sudah dicairkan, lalu kita cetak sini yang dicairkan 10.020.000 dengan rincian ya, 10.020.000, kemudian dipotong pajak ya. Kemudian juga ada lagi jumlah yang dibayarkan itu ada 9.229.091 rupiah. Nih, jadi pajaknya 790.909 rupiah. Oke, ini sudah selesai dicairkan. Kemudian berikutnya kita setorkan pajak. Oh ya, di sini tadi kita tidak menggunakan mutasi kas. Mutasi kas digunakan ketika kita pembayarannya menggunakan sistem tunai ya, dari bendahara dibayarkan langsung ke penyedia ataupun si penerima gitu. Tapi kan di sini tadi kita menggunakan karena di sini sudah berlaku non tunai, jadi sistem pembayarannya yaitu melalui transfer bank atau menggunakan non tunai ya. Kemudian kita langsung melaksanakan, karena tadi rincian belanja tadi untuk pembelian material maupun untuk untuk sewa peralatan itu sudah dipotong pajaknya dan dipungut pajaknya oleh bendahara. Maka selanjutnya adalah kita melakukan penyetoran pajak. Kita klik ya, kita tambah. Tanggal buktinya adalah per hari ini saja. Kode rinciannya kita PPN pusat ya, ini untuk PPN-nya. Kita pajaknya adalah, untuk pajak yang pertama adalah PPN pembelian material. Oke, kita klik NPWP-nya, tidak ada ya. Di sini tulis saja jangan alamat PP-nya misalkan di kuburan saja. NPWP-nya nah, ini nanti akan otomatis ya. Kita yang pertama itu harus kita isi dulu, nanti yang berikutnya dia akan terisi secara otomatis. Kemudian kita juga harus wajib mengisi NTPN atau nomor tanda penerimaan negara. Nomor tanda penerimaan negara ini ada ketika kita sudah membayar pajak, dan biasanya ini juga nomornya adalah acak ya, ada terdiri dari numerik ataupun abjad ya. Oke, saya biar untuk memudahkan saya isi dengan numerik saja. Nah, untuk pembayarannya kita menggunakan biar untuk memudahkan ya, kita bayarkan dengan mekanisme bank saja. Oke, kita lalu simpan ya. Kemudian kita klik PPN-nya untuk pembelian material. Kita harus ingat tadi untuk PPN itu untuk material itu kwitansinya di nomor berapa. Jadi kita harus sesuaikan, karena kalau tidak sesuai meskipun angkanya sama nantinya akan mempengaruhi terhadap pencatatan keuangan di laporan buku pajak maupun di buku kas umum gitu ya. Oke, kita tambah, lalu kita browse. Nih ada dua. Nah, kita harus paham. Nih lihat kwitansinya. Tadi saya masih ingat untuk kwitansi untuk pembelian material untuk PPN itu adalah nomor 2 kwitansinya. Nah, lalu kita pilih, lalu kita simpan. Berarti yang ini sudah terbayarkan. Kemudian kita tambah lagi atau kita cetak aja dulu. Nah, ini sudah ada buktinya 545454 ya. Ini adalah untuk pembayaran untuk PPN pembelian material. Oke, lalu kita close, kita tambah lagi ya, sama tanggal 6 April. Ini PPN juga ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini adalah PPN
sewa alat ya. Dia akan secara otomatis ada, lalu kita klik saja, lalu pilih NTPN-nya kita isi juga. Kalau memang sudah dibayarkan masih ada nomor NTPN-nya, kalau belum memang tidak bisa ya. Lalu kita klik pembayarannya, lalu kita simpan, lalu kita klik 2 kali untuk menginput rinciannya. Lalu kita tambah, kita lihat bukti fotonya, tinggal 1 lagi tuh ya, ini, lalu kita simpan ya. Oke. Nah, masih ada 2 lagi pajak, yaitu PPh 22 ini untuk pembelian bahan material dan PPh 23 untuk pajak sewa alat. Sama per tanggal 6 saja. Ini lihat PPh 22 ya. PPh 22 pembelian material ya. Nah, isi saja langsung otomatis. Biar cepat saja, lalu kita klik pembayarannya, simpan, tambah, kita buka. Ini mungkin ada 1 ya, tadi yang baru 1 kegiatan, kita bayarkan, kita simpan. Sudah selesai, kita lihat. Nah, ini dia sudah ada per bulan April. Nah, ini dibayarkan maksimal harus di 1 bulan ya dari pemungutan maksimalnya. Oke, kita tambah lagi per hari ini pajak untuk yang sewa alat, itu PPh 23. PPh 23 sewa mesin mixer. Lalu kita isi identitasnya, kita isi NTPN-nya juga, simpan. Nah, kita tambah. Oke, tinggal 1 ya, kita simpan. Nah, ini sudah selesai. Nah, itu langkah dari kita mulai penerimaan desa sampai kita penyetoran pajak. Ini bukti pajak yang sudah disetorkan ya oleh desa dari pembelanjaan yang dibayarkan oleh desa. Kita buktikan, kita lihat di laporan penata usahanya ya, di buku kas umum. Ini ada transaksi di sini. Pertama ada penerimaan ya, penerimaan dari negara, yaitu dana desa yang tahap 1 sebesar 625 juta. Kemudian ini ada potongan pajak ya. Kemudian potongan pajak, ini sudah ada potongan pajaknya semuanya. Kemudian ada pembelian material, ada pembelian upah tenaga kerja, kemudian ada pembelian ataupun sewa alat ya. Jadi ini masih ada 614.980.000 saldo di rekening kas desa, karena tadi yang dibutuhkan adalah hanya 10.020.000 ya. Jadi, kas tunai tidak ada ya. Ini ada karena dari tadi potongan pajak oleh di bendahara ditarik ya, kemudian tapi oleh bendahara dibayarkan secara rekening. Jadi ini masih ada uang pajak sebetulnya. Jadi sebetulnya tadi ini harus dimasukkan lagi ke berada di rekening kas desa, tapi nggak apa-apa ya, nanti tinggal ditransferkan aja kembali. Kemudian di buku bank sini ya ada penerimaan 625 juta, kemudian ada SPP ya, ataupun permintaan pembayaran 10.020.000. Kemudian ada pembelian material ini ya. Oh, SPP-nya sudah include di sini. Kemudian ada pajaknya ini ya. Ada pembayaran pajak secara menggunakan mekanisme transfer bank. Ini semuanya pajak. Nah, jadi yang nanti yang dari kas bendahara dimasukkan lagi, ditransferkan lagi ke rekening. Itu untuk menutupi pajak yang sudah dipungut yang diterima oleh bendahara, tapi bendahara juga membayarkannya dari rekening ya. Jadi ada uang pajak di bendahara sebesar Rp790.000. Dan kita lihat di pajaknya. Ini di pajaknya ada ya. Ada PPh 22 ini tadi ya, untuk pembelian material 81.818.
kemudian ada PPN untuk kemudian material 545.454 ya. Kemudian ini ditambahkan jadi segini ya. Jadi saldonya itu ada 790.000, kemudian dikeluarkan lagi juga 790.000. Jadi sisa saldonya adalah 0. Berarti ini sudah clear, tidak ada uang yang tersisa di bendahara kecuali tadi pajak yang menggunakan saldo di rekening ya, jadi tidak dibayarkan tadi melalui tunai. Oke, ini buku pos pembantu kegiatan ya. Nah, ini baru dibayarkan ada 10.020.000 rupiah ya SPP. Kemudian dibelikan untuk belanja modal ini adalah upah 2.500.000. Kemudian untuk kemudian material 6 juta, kemudian sewa mesin 1.500.000, 10.020.000 ini uang yang diterima oleh kasih pelaksana kegiatan ya. Untuk kegiatan ini sebesar 10.020.000, lalu dikeluarkan juga 10.020.000, sisanya 0. Tapi kita masih ada tadi karena pagunya ini adalah 79 juta rupiah. Jadi masih ada beberapa item mungkin yang nanti di minggu yang ini gitu kan, itu mengasumsikan bahwa kebutuhan yang dilaksanakan nih minggu yang lalu ya, jadi dibayarkannya baru hari ini. Nah, nanti untuk yang minggu ini nanti mungkin dibayarkan lagi nanti di hari Senin yang berikutnya, ataupun tergantung juga kebutuhan dari pemerintah desa itu sendiri. Tapi pada intinya bahwa SPP definitif itu adalah dia dikeluarkan ketika barang jasanya yang sudah diterima, itu artinya barangnya yang sudah ada di si pelaksana kegiatan tadi gitu kan, termasuk biasanya juga sudah selesai dilaksanakan seperti tadi karena untuk pekerja itu untuk pekerja yang kerja selama 3 hari. Jadi bukan dalam artian bahwa SPP definitif itu harus satu SPP untuk satu kegiatan, tapi dilihat dengan real kondisi pengeluaran anggaran pada waktu pelaksanaan kegiatan tadi dilaksanakan. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat meskipun agak sedikit balelol ini tidak runut, tapi pada intinya bahwa tahapan untuk pembuatan SPP untuk yang definitif adalah seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton tutorial ini meskipun masih belepotan ya, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi, saya bisa lebih baik lagi untuk membuat sebuah tutorial yang lainnya. Nah, untuk hal seperti itu silakan juga mohon dukungan para rekan-rekan untuk mensubscribe, untuk like, komen, juga membagikan kepada yang lainnya biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan kita sama-sama membangun desa demi Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekali lagi, tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.